Perkenalkan, nama saya Yoga Diang Pratama. Saya mahasiswa Universitas Bina Insan, program studi informatika. Hari ini kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, apa itu SPM? Kedua, bagaimana langkah implementasinya pada dataset diabetes? 3, evaluasi dan visualisasi hasilnya. Halo pemirsa semuanya. Jadi ini adalah sebuah dataset yang dinamakan diabetes. Jadi di sini ada data-data seperti jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, dan sebagainya, sesuai data yang ingin pemirsa masukkan. Dan pada kali ini saya memilih dataset diabetes untuk diimplementasikan di SPM. Ini di tampilan Excel-nya ada satu lagi, bisa juga kita lihat di tampilan di aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke SPM. Support Vector Machine. SPM merupakan sebuah teknik yang menggunakan 2 titik atau 2 vektor, yang selanjutnya 2 titik ini akan membentuk garis pembatas atau sisi pembatas jika 3 dimensi atau lebih. Garis atau sisi pembatas yang dibentuk dari 2 buah vektor ini disebut dengan hyperplane. Cara kerja SPM bisa dilihat melalui ilustrasi yang sangat sederhana sebagai berikut. Itu ada gambar ya di sisi paling kanan. Nah, itu ada ilustrasi SPM. Terlihat ada 3 garis pembatas, 1, 2, dan 3. Masing-masing garis ini dibentuk oleh 2 titik yang terdekat dari garisnya. Bisa dilihat bahwa kita memiliki 2 kelompok data. Pembagiannya sudah diketahui, oleh karena itu disebut klasifikasi, bukan clustering. Kemudian tugas SPM adalah membagi 2 kelompok ini sebaik mungkin. Adalah bahasa pemrograman Python. Jadi ini sudah saya buat ya. Sudah saya buat programnya, dan saya akan menjelaskan satu persatu apa saja sih program-program yang telah saya buat ini. Pertama, ini ada di atas sekali ya, itu ada tulisan mengimpor library. Jadi ini programnya ya, ada NumPy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Yang kedua, ada Matplotlib untuk membuat visualisasi grafik. Lalu ada Pandas untuk membaca dan memproses dataset berbasis tabel. Selanjutnya ada mengimpor dataset. Ini programnya. Oke, ada dataset sama dengan PDRead.jsp. Ini PDRead.jsp itu gunanya membaca dataset dari file CSV, terkhusus file diabetes CSV, file saya tadi. Lalu di bawahnya ada X ya. X ini berisi fitur kolom kedua.
Dan ketiga, dari dataset. Yang tadi sudah saya sebutkan isi-isi dataset saya di diabetes ya. Selanjutnya ada Y. Y merupakan target variable pada kolom keempat untuk menentukan kelas masing-masing data. Selanjutnya ada membagi dataset ke training set dan test set. Ada ini ya, train test split. Ini gunanya membagi dataset menjadi data latih 75% dan data uji 25%. Lalu di bawah ini kita langsung ke random state ya, sama dengan kosong, untuk memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Lanjut, ada fitur scaling, merupakan normalisasi data. Jadi di sini ada standar scaler. Ini gunanya mengubah data agar memiliki rata-rata kosong dan standar deviasi 1. Selanjutnya ada fit transform. Ini menyesuaikan scaler dengan data latih dan mengaplikasikan transformasi. Selanjutnya ada transform. Ini mengaplikasikan transformasi yang sama ke data uji. Selanjutnya ada membuat dan melatih model SVM. Ini ada SVG ya. SVG atau kernel sama dengan linear. Ini gunanya membuat model SVM dengan kernel linear untuk memisahkan data secara linear. Lalu ada fit ya. Ini fit. Fit ini melatih model SVM dengan data latih. Selanjutnya ada memprediksi hasil test set. Predict ini menghasilkan prediksi berdasarkan model yang telah dilatih. Selanjutnya ada, kita masuk ke pembahasan evaluasi model. Ada confusion matrix dan classification report. Jadi ada dua poin di dalam evaluasi model. Untuk confusion matrix merupakan metrik yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Selanjutnya ada classification report. Itu gunanya menampilkan metrik seperti precision, recall, F1, trip score, dan akurasi. Selanjutnya ada visualisasi hasil model pada training set. Di situ ada membuat mesh grid ya. Ada X1, X2 untuk area keputusan model. Selanjutnya ada control. Itu untuk menampilkan area keputusan yang dipisahkan oleh model. Selanjutnya ada scatter ya. Scatter itu menampilkan data latih yang sebenarnya, dengan warna sesuai kelas. Selanjutnya visualisasi hasil model pada test set. Itu prosesnya mirip dengan visualisasi pada training set tetapi menggunakan data uji. Sudah habis program kita, sudah dijelaskan semua. Jadi pemirsa semuanya, kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu adalah evaluasi dan hasil daripada dataset ini. Baik, ini adalah hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil daripada figur 1. Hasil implementasi SVM dataset diabetes. Ini figur 1-nya. Untuk figur 2-nya seperti ini. Ini adalah hasil implementasi kita tadi. Baik, pemirsa semuanya, penutup, kode ini menunjukkan implementasi SVM untuk mengklasifikasikan dataset dengan dua fitur. Ini fitur kedua,
Dan ini fitur pertamanya. Visualisasi membantu memahami bagaimana model memisahkan data berdasarkan kelas. Dengan evaluasi yang dilakukan, kita dapat menilai performa model pada data latih maupun data uji. Terima kasih. Demikian tugas video saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah pengeditan, saya mohon maaf. Mohon saran dan kritiknya untuk kemajuan saya ke depannya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.